Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk Kukusan Beji Depok. Untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang selalu setia mengikuti kajian di mana adanya channel Sadam dengan tema wisata religi, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kali ini saya akan melanjutkan dua orang yang telah masuk, yaitu atensinya dari Bapak Soleh dari Semarang, termasuk Bunda Rita, sama-sama dari Semarang. Salah satunya itu Bapak Soleh yang bertanya tentang masalah Islam didirikan di atas 5 dasar. Mohon dijelaskan dalil dan kewajiban sholat serta sabda nabinya ya. Ini kebetulan dua-duanya pertanyaannya sama ya, sekaligus saya akan bacakan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Soleh dan Ibu Rita. Tak lupa pula saya mengucapkan selamat bulan puasa. Mudah-mudahan menjalankan ibadah puasa bisa berjalan dengan baik hingga sampai akhir bulannya. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar, baik termasuk yang terkait dengan adanya pertanyaan dari Bapak Soleh dan Ibu Rita, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya sampai akhir bulan ini, tidak ada kendala, dapat bisa menjalankan ibadah sholat, ibadah tarawih maupun puasa dan yang lainnya. Karena kita kondisi bulan puasa ini memang berlomba-lomba ya, pahalanya berlipat ganda. Mari kita sama-sama mengkaji, baik untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, bahwasanya yang pertama pertanyaan Bapak Soleh, yaitu Islam didirikan di atas 5 dasar. Minta dijelaskan yaitu masalah hadisnya ya, bahwa hadisnya yang berbunyi An Abi Abdirrahmani Abdillah ibni Umur ibnil Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bani yal Islam ala hamsin sahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa aqimis salat wa aqitus zakat wa aqimis salat wa ita zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dijelaskan di sini artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menurunkan zakat atau menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, termasuk ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh HR Imam Bukhari dan Muslim ya. Untuk Bapak Soleh, pertanyaan Anda dan berkaitan dengan sholat ya, dalil sholat ada ya. Jadi sholat diwajibkan ya. Jadi dalil kewajiban sholat adalah kewajiban utama bagi setiap orang Islam yang sudah balik, maksudnya hukumnya adalah fardu ain.
selama ia masih dapat menghembuskan napas, selama itu pula diwajibkan sholat melekat di pundaknya, tidak dapat diwakilkan dalam keadaan bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun sholat harus dikerjakan. Maka dalam Islam terdapat syarat tentang sholat orang yang sakit ketika dalam perjalanan dan lain-lain. Kewajiban sholat bagi setiap muslim yang balik telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang baru saja saya sampaikan ya. Sekarang dalilnya berbunyi wa aqimis sholat wa atuz zakat warka'u ma'al raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat dan tunduklah rukuk bersama-sama orang-orang yang rukuk. Dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 43. Di sini juga lebih dijelaskan lagi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ada di surat Al-Ankabut ya. Dan saya akan menambahkan sedikit bahwasanya posisi sholat dalam Islam, perintah sholat diwajibkan setelah dilaksanakannya Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah ke Madinah. Perintah ini diterima langsung dari Allah saat peristiwa Isra Mi'raj. Oleh sebab itu, dalam syarat kedudukan sholat penting sekali, yaitu sebagai tiangnya agama Islam, Rasulullah SAW juga bersabda, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hada waddin tarakaha maddin. Sahabat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti ia ialah menegakkan agama. Namun siapa yang meninggalkannya ia telah meruntuhkan agama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa sholat sebagai penentu diterima tidaknya amal perbuatan manusia yang lain. Inna awla ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatuhu fa'in kubilat tuqabbila anhu sa'iru amali wa in ruddu wa in rudda anhu sa'iru alaih. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya ya. Saya jelaskan kembali bahwa pada pertanyaan pertama saat kita ditanyakan adalah yang paling utama adalah sholatnya. Kalau sholatnya udah benar, semuanya akan diterima ya. Jadi saya akan kembali lagi menjelaskan artinya yang baru saja saya sampaikan, yaitu sabda Nabi, sesungguhnya amal manusia yang pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya ya. Jika sholatnya diterima, maka diterima pula amalannya yang lain ya, sudah jelas ya. Dan jika sholatnya ditolak, maka ditolak pula amalannya yang lain. HR Tabrani. Jadi di sini juga saya akan menambahkan sedikit tentang masalah fadilah sholat ya. Fadilah sholat itu beberapa keutamaan sholat 5 waktu, mencegah dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar ya. Tadi sudah dijelaskan juga sabda Nabi, dan termasuk sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsa wal munkar ya. Demikianlah saudara kita Bapak Soleh dan Ibu Rita,
pertanyaan Anda berdua kebetulan sama, jadi saya ringkas jadi satu. Mudah-mudahan jelas dan paham, karena durasinya memang pas banget ya. Bahkan tadi memang masih sisa banyak, makanya saya tambahkan masalah fadilahnya. Apabila ada siapapun dia yang mau bertanya silakan, insya Allah akan saya bantu dan akan saya tambahkan durasinya. Insya Allah bisa melebihi dari 10 menit akan cukup ya untuk menjelaskan. Tadi dua orang tersebut bertanya hanya cuma durasi 6 menit, makanya saya menambahkan kembali tentang masalah fadilahnya dan termasuk keutamaan. Demikianlah saudara pendengar di mana saja berada, baik di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Karena waktu jala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi waktu sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Apabila ada salah dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.